Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita mulai bermudah-mudah dengan perbuatan dosa dan menjauhnya kebaikan dari diri kita, ini termasuk ciri hilangnya hidayah? Subhanallah jemaah. Awal kita dapat hidayah, kita selalu di soft pertama. Awal kita hijrah, kita dapat meneteskan air mata. Bahkan kita bisa duduk mengingat dosa-dosa kita, lalu kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, dan kita mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui, dan berikan tobatmu kepada kami. Terima tobat kami. Engkau maha menerima tobat dan maha pengasih. Tapi dengan berjalannya waktu, kadangkala kita mulai beribadah dengan hambar. Rasa takut mulai berkurang. Syahwat dan nafsu mulai jadi pemandu kita, bukan lagi sunnah yang memandunya. Maka kalau pertanyaannya apakah itu pertanda hilangnya hidayah? Itu pertanda lemahnya iman, yang menunjukkan hidayah itu berkurang. Walladzina amanu zadahum hudan. Orang yang beriman, Allah tambah imannya, Allah tambah petunjuknya. Maka tatkala antum semakin dikasih kenikmatan beribadah dan benci dengan kemaksiatan, maka hidayah antum menguat. Tapi ketika antum mulai beribadah dengan hambar, bahkan gak ada lagi sholat qobliyah dan ba'diyah, bahkan sholat berjamaah pun sudah mulai di belakang, tambah lagi jadi imam buat orang-orang yang masbuk. Sebagian kita seperti itu jemaah, perlahan-lahan. Maka antum harus minta sama Allah agar diperbaharui keimanan antum. Innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu bisa usang jemaah di dalam hati kalian, seperti usangnya pakaian kalian. Antum lihat ya, orang pakai baju, lama-kelamaan dia pakai, dicuci, dijemur, dipakai, tahu-tahu baju itu mudah robek, warnanya berubah, gak enak dipandang, antum pakai pun gak nyaman. Terus perbaharui. Fasalullaha ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar diperbaharui keimanan. Maka bagi orang yang seperti itu, segera antum bersihkan hati dengan istighfar dan bertobat. Lalu setelah itu antum kasih pewangi. Antum lihat ya, orang kalau bajunya kotor ternoda, dia cuci bersih, lalu dia kasih pewangi. Dan pewangi itu adalah bertasbih, memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya mendapat hidayah Islam. Sungguh sebuah hidayah yang sangat mahal, yang tadi Ustaz sampaikan. Saya 11 bersaudara dan 3 sudah dapat hidayah, dan ditambah 2 ponakan. Mohon Ustaz doanya untuk saudara saya yang belum Allah beri hidayah Islam. Dulunya saya beragama, anak kurang pas rasanya menyebut nama agamanya, agama lain Ustaz. Apakah boleh, ini pertanyaan beliau Ustaz yang bertanya, apakah boleh Ustaz ceramah Ustaz ini saya sampaikan ke saudara saya yang belum Islam pada poin 20 menit yang pertama. Masya Allah, ya, kita mendoakan ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang belum masuk Islam. Kita kesian sama mereka jemaah.
Dan antum minta sama Allah sungguh-sungguh. Kalau antum punya kawan yang belum Islam, teman kerja, bisnis, atau tetangga antum minta sama Allah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka nggak ngerti ya Allah. Ketika Nabi dilemparin batu di Taif sampai berdarah-darah dan ditawarkan kepada beliau oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan 2 gunung kepada mereka, mematikan dan membinasakan mereka. Selesai sudah, orang-orang kafir itu mati. Kata Nabi SAW, enggak. Dan antum harus ambil rahmat Nabi dan antum praktekkan dalam kehidupan ini. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Doakan jemaah. Itu yang belum dapat hidayah Islam. Semoga mereka dapat hidayah Islam. Yang mereka sudah Islam tapi jauh dari hidayah sunnah, doakan. Jangan sibuk mencela, menghakimi mereka, doakan. Semoga mereka dapat hidayah sunnah. Kalau pertanyaannya, bolehkah kajian tadi yang awal, poin-poin yang berkaitan dengan indahnya nikmat Islam ini dan mahalnya hidayah ini, sampai Nabi pun tidak bisa memberikan kepada pamannya, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan kepada bapaknya, Nabi Nuh tidak bisa memberikan kepada anaknya. Mahal jemaah, itu milik Allah Azza wa Jalla. Antum kirimkan kepada mereka. Dan inilah agama Islam yang kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam, enggak ada. Kita tatkala menyampaikan ayat-ayat tadi, enggak ada keraguan sedikit pun bahwa hanya Muslim yang masuk surga. Enggak ada keraguan. Allah enggak akan terima. Allah sudah utus nabinya dan nabi itu ditutup dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Antum sebarkan kepada mereka, antum potong videonya, kasih tahu mereka sambil didoakan. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah kepadanya. Allahumma amin. Pertanyaan berikut, apakah termasuk hilangnya atau dicabutnya hidayah apabila mulai hilangnya nikmat ibadah solat, susah menangisi kesalahan, dan rasanya doroh hanya seperti rutinitas? Bagaimana cara mengembalikan hidayah tersebut, Ustaz? Jamaah, ada orang yang kehilangan nikmat ibadah. Ada orang yang kehilangan kelezatan nikmat. Ada orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, yang mungkin duitnya sudah nggak bisa dihitung lagi, dia sudah tidak menikmatin lagi ya. Antum melihat ada orang yang mancing ikan hanya untuk sensasi narik ikan. Dia masih menikmatin proses ya. Nikmat dia. Oh, setelah dapat dia lepas lagi. Karena dia bukan mau menikmatin ikan tersebut, tapi dia hanya ingin menikmatin proses kesenangan aja. Tapi ada orang yang sampai proses mencari harta nggak ada lagi sudah. Dia udah banyak hartanya. Antum bisa bayangin ketika antum masih ingin punya mobil ya, antum nabung, ini dapat rezeki, nikmat sampai antum bisa beli mobil. Sekarang antum bisa beli 20 mobil. Nikmatnya udah nggak ada. Bahkan yang ada azab. Mencari harta terus nggak tahu mau dibuat apa. Mau dibuat apa ya? Rumah udah ada, mobil udah ada, bini udah ada, semuanya ada. Akhirnya yang tersisa hanya azab. Berkaitan dengan ibadah tadi, ada yang beribadah hanya rutinitas. Maka sampaikan tadi ada 2 rukun ibadah. Kamalul hubbi wa kamalul dzulli lillah. Kesempurnaan cinta antum sama Allah. Bagaimana ketika antum berjumpa dengan orang yang antum cintai? Senang antum. Ditunggu-tunggu. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, Kum ya Bilal fa'arih Nabi sholat. Bilal,
Ayo bangkit Bilal, kumandangkan azan ya Bilal, agar kita istirahat dengan sholat tersebut. Antum mengatakan Allahu Akbar. Kenapa antum bisa menikmati? Karena ada cinta di hati antum. Maka tumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Antum takut nikmat hidayah itu diambil. Karena kita tahu dosa itu menyebabkan adanya nokta hitam di hati. Dan kalau saya terus berbuat dosa, nokta hitam itu akan tambah banyak, tambah banyak. Hati kita ditutup dengan dosa-dosa itu dan mati dalam kondisi kafir. Mungkin? Mungkin. Maka jangan meremehkan dosa. Tumbuhkan kecintaan kepada Allah dengan mentadabburi firman Allah Azza wa Jalla. Banyak baca Quran. Maka tolong antum baca Quran. 1 hari 1 juz. Dipaksa. Ibadah ini kalau nggak dipaksa nggak bisa jemaah. Kenapa? Karena jiwa manusia inginnya istirahat. Rasulullah SAW memaksa dirinya sholat sampai bengkak kaki. Dipaksa. Antum pikir orang-orang yang daki gunung itu mereka nggak capek? Capek mereka. Tapi kenapa mereka bisa sampai ke puncak gunung? Ada cinta. Ada kesenangan. Itulah yang mungkin berbeda dengan kita. Kita kalau ngeliat teman kita habis daki gunung ya, terus datang, lalu kita mengatakan, antum ngapain capek-capek? Antum ngapain lelah-lelah di sana? Kenapa kita mengatakan itu? Kita nggak ada cinta. Tapi dia punya cinta. Cinta mendaki gunung sampai atas, ya Allah. Aku sampai sini ya Allah. Maka tumbuhkan cinta dengan membaca Al-Quran dan baca dengan artinya. Antum tadabburi. 1 hari 1 juz paksa. Antum tanya istri antum, hari ini juz keberapa? Masih Al-Baqarah. Tanya lagi besok. Karena kalau dia malu ditanya terus sama suaminya. Lalu suaminya tanya, bang, abang sampai juz apa? Juz amma sudah. Nggak pernah lewat juz amma lagi. Nggak usahakan kita baca Quran. Hadza wallahu a'lam. Izin Ustazuna nyampaikan amanah. Ananda bernama Zangki ada di kantor RJ. Ananda bersama Zangki ada di kantor RJ. Pertanyaan berikut, kalau ini mungkin bukan pertanyaan Ustazuna, tapi seperti rasa syukurnya seorang istri pada suaminya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana minta atau mohon doa dari Ustazuna untuk suami ana. Semoga kalau Allah menempatkan beliau di surga yang tertinggi tanpa hisab. Beliau adalah sebaik-baik suami di zaman ini. Karena asbab beliaulah ana mendapat hidayah sunnah. Masya Allah. Pertanyaan berikut. Kemudian doa Ustazuna. Masya Allah jemaah. Ya kita itu jarang ya istri yang memuji-muji suaminya itu jarang. Maka semoga antum semua dipuji sama istri antum. Bukan diharapkan kematiannya. Ada loh istri-istri yang mengharap antum mati. Antum sudah nafkah yang nggak banyak, nggak ngasih yang cukup, tapi memperlakukan istri dengan cara yang tidak baik. Maka jadilah antum kalau antum mati dulu, istri antum mikir mau nikah lagi. Tapi sebagian istrinya belum mati sudah mikir kepingin ganti suami. Na'udzubillah min dzalik. Naam, fadhal. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan balasan kebaikan kepada Ustaz serta ke jamaah kaum muslimin. Amin. Amin. Pertanyaan, bagaimana cara mempertahankan hidayah di tengah terpaan pahitnya ujian atau musibah? Terkadang iman lagi naik
dan terkadang iman tiba-tiba turun, futur. Ini dua pertanyaan Ustazuna. Bagaimana supaya bisa semangat istiqomah dalam beramal soleh? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, seperti yang tadi kita sampaikan, jemaah. Al-Quran menjadi pegangan kita. Dan memang di masa kita sekarang ini berpegang teguh dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Di masa Nabi SAW yang berpegang teguh dengan Islam itu seperti memegang bara api. Ketika Nabi SAW di kota Mekah, bagaimana sebagian sahabat dibunuh gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana Nabi SAW tatkala melihat keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, beliau hanya mengatakan sabran ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, tempat kalian surga, sabar. Jadi kuncinya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW adalah bersabar. Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Tuh, para pelaku dosa kalau melihat orang-orang yang di atas hidayah, dia akan memperolok-olok mereka. Ini orang-orang terbelakang. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang tidak tahu dengan hakikat dari agama Islam. Dianggap orang-orang yang sesat. Maka hendaklah kita bersabar. Dan Nabi bersabar. Nabi diusir dari kota Mekah, rumahnya ditinggalkan. Para sahabat Nabi ditinggal kampungnya. Keluarganya Jahash, keluarganya Abdullah bin Jahash, keluarga istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, Hamna bintu Jahash, itu kampungnya kosong. Dulu biasanya satu kabilah itu ya satu perkampungan. Itu kosong. Mereka tinggalkan semuanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kesabaran. Ketika sampai ke kota Madinah, apakah mereka hidupnya senang? Senang secara ibadah, susah secara ekonomi dan dunia. Maka kalau antum secara ibadah nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Ekonomi tenang. Antum sebelum lahir sudah dijamin antum nggak bakal mati kecuali rizki antum sudah habis. Maka buat orang-orang di masa sekarang ini, selain tadi membaca Al-Quran, antum terus berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Antum tanyakan hari ini berapa kali antum baca doa itu. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berapa kali antum baca doa itu? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, afaf, penjagaan diri, dan kecukupan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi baca doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami al-iman, keimanan. Iman ini 70 lebih cabangnya, 60 sampai 70 lebih cabang. Cintakan kepada kami dan hiasi di hati kami. Senang orang beriman, melakukan ketaatan, bahagia. Kita minta sama Allah. Dan bencikan kepada kami. Bayangkan ya, Nabi berdoa itu untuk para sahabatnya dan mereka mengaminkan. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin.
dan jadikan kami termasuk orang-orang rasyid. Siapa orang-orang rasyidin? Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sebagian kita kalau sudah ngaji sunnah tahu dengan kebenaran, tapi malas mengamalkan kebenaran itu. Maka berdoa, terus minta sama Allah. Doa yang jangan ditinggalkan di penghujung setiap sholat. Antum baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antum jangan salam kecuali baca doa itu. Kalau lupa sebelum salam, antum baca selesai salam. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Bayangin jamaah, kita sholat 5 waktu, kita 5 kali baca itu doa. Kalau kita sholat sunnah juga baca, berapa kali kita baca. Tapi sebagian kita, antum lihat pokoknya, ketika iman antum berturun, hubungan sama antum dengan Al-Quran berkurang, dan doa-doa antum juga mulai berkurang. Kalau kepingin istiqomah, tadi kembali. Dan cari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Kenapa? Kita kadang-kala jamaah mau berdiri malas. Tapi kalau ada datang kawan, ayo bismillah. Ditarik kita sedikit. Tapi kita kemudian berdiri. Tapi kalau kawan antum buruk, maka iman antum semakin habis. Dan biasanya dengan kawan tadi antum akan semakin kuat. Kalau antum mungkin diuji dengan ujian, ternyata kawan antum ada yang lebih parah. Ya Allah, anak ingat ya, kemarin umroh apa haji, ada suami istri. Setelah dia belajar sunnah, suami istri ini pulang ke tempat orang tuanya. Orang tuanya ini orang akademik, dosen di sebuah perguruan tinggi. Ketika melihat anaknya ini pakai jilbab yang syar'i dan suaminya sudah mulai memanjangkan jenggotnya, kata orang tuanya mengatakan, nak, mulai saat ini kalian jangan pernah masuk rumah kami lagi. Diusir. Apa salahnya dia? Dia hanya mengamalkan sunnah. Ya itulah, yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Sulit. Kita kepingin melepasnya jamaah, karena sakit. Tapi itulah dunia. Sebentar lagi kita akan meninggalkan harapan kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan tim. Amin. Amin. Ini dimulai dari cerita ini pertanyaan Ustaz. Rabu kemarin abang kandung ana wafat. Sebagai adik kandungnya, amalan apa yang ana lakukan agar sampai karimahullah, qadarullah? Anak dan istri beliau belum dapat hidayah sunnah, sehingga fardu kifayah dan lain mereka lakukan tidak secara sunnah. Anak sudah melarang dan memberi tahu, namun sebagai adik anak tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah yang mereka lakukan untuk abang anak tersebut dikubur, abang anak mendapat sisa kubur, karena yang melakukan anak dan istrinya, karena mereka masih melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang bagian akhir anak perbaiki sedikit Ustaz Sunat, tapi maksudnya sama. Barakallahu fiik. Allahumma ighfir li mautana wa mautil muslimin. Semoga Allah mengampuni yang meninggal di antara kita, dari keluarga kita dan orang-orang Islam semuanya. Kita lihat tadi, dunia nggak akan orang bisa hidup selama-lamanya. Tapi sekarang bagaimana kita mati di atas agama Islam? Kalau dikatakan tadi keluarganya belum kenal dengan sunnah, kemudian mungkin mereka melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah, tugas kita menyampaikan, memberikan nasihat kepada mereka. Bagaimana dengan yang meninggal dunia? Apakah akan mendapatkan azab karena yang dilakukan keluarganya? Kalau dia sudah ngajarin dan sudah nyampaikan, aman insya Allah. Tapi tetap dia akan dihisab dengan amal-amal dia yang lain. Dan tugas kita tatkala menyampaikan sunnah ini, tolong dengan adab dan etika. Lembut, itu Nabi SAW.
Allah mengatakan sabima rahmatin minallahi linta lahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau lembut sama mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, andai kata engkau kasar, keras hatimu, orang-orang kabur. Maka nih buat teman-teman yang belajar sunnah, tolong jangan sampai engkau menjadi orang lain takut sama sunnah. Penampilannya menakutkan. Iya. Yang jaga parkir semuanya nggak ada senyumnya. Indah. Cuma orang lihat emangnya kayak gini sunnah. Padahal Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu untuk saudaramu sedekah, itu sunnah jemaah. Engkau senyum sama mereka. Bagaimana surga itu diisi oleh orang-orang yang kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. Penghuni surga itu nggak kasar, lembut, orangnya mudah bergaul dengan orang lain. Maka di sini tugas kita tatkala menyampaikan sunnah ini dengan adab dan etika. Antum tersenyum sama mereka. Udah kadangkala penampilannya nggak menyenangkan, nggak ada senyum lagi. Dan di sini, anak nggak pengen tanya. Nah, yang pakai kacamata, ya antum kenal sama yang pakai baju putih depannya antum? Iya, nggak kenal kan? Nah, lihat tuh, itu katanya sunnah. Coba kenalan dulu. Assalamualaikum. Udah kenalan? Siapa namanya? Loh, nggak kenal jemaah. Ya Allah, kirimkan ke beliau. Itu jemaah penyakit kita. Kita mengaku ahlus sunnah, tapi kita di sini nggak saling mengenal, nggak saling tegur sapa, nggak mengatakan ahlan wa sahlan, assalamualaikum. Allah. Maka tadi tolong antum sampaikan di sinilah kita sama sesama yang belajar sunnah aja kadangkala kita nggak sesuai dengan sunnah. Mengucapkan salam aja hanya sama yang kenal, itu termasuk tanda kiamat. Kalau nggak kenal nggak salam. Nanti kita lihat tuh keluar cari sandal. Kadang-kadang nggak kenal, nggak assalamualaikum, ahlan wa sahlan, nggak ada. Kita nggak mau jualan, jangan sih, nggak boleh jualan di masjid. Nah. Baik, barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada dua pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara agar tetap meneguhkan hati di jalan ini, maksudnya jalan hidayah, ketika berada di lingkungan, Anda rubah sedikit ujungnya Ustaz. Maksudnya di kampus yang ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan satu lagi Ustaz. Haruskah kita meninggalkan atau acuh tak acuh kepada saudara kita ketika sudah diberitahu tentang kewajiban sebagai umat Islam, namun mereka menentang nasihat yang sudah kita sampaikan? Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kita ini sedih ya. Tatkala sekolah-sekolah masih banyak yang bercampur baur laki dengan perempuan. Padahal di Jakarta, Anda pernah sampaikan mungkin di tempat ini atau di tempat lain, ada sekolahan namanya Canisius. Punya Belanda. Sebelum kemerdekaan dia berdiri. Kalau nggak salah tahun 28 atau 30. Dan sekolah itu sampai hari ini bertahan. Hanya khusus buat laki-laki. Mereka ini tahu bahwa sekolah itu tujuannya belajar. Bukan untuk pacaran, bukan untuk kenalan sama perempuan, bukan. Tatkala laki-laki dan perempuan digabungkan jadi satu, apa yang terjadi? Konslet. Dan kita ini sudah banyak yang konslet.
Di beberapa daerah ya. Negara kita punya aturan bahwasanya minimal seorang yang mau menikah itu umurnya berapa? 19 tahun. Yang laki dan yang perempuan. 19 tahun. Di beberapa kota kalau antum cari nanti akan tahu banyak pengajuan pernikahan dini. SMP, SMA. Kenapa? Pada hamil. Pada hamil mereka. Ilmu nggak dapat, laknat yang dapat. Padahal tujuan kita mendidik mereka agar menjadi generasi masa depan yang bisa memajukan negeri ini. Maka perlu diadakan namanya studi banding, dikaji kembali. Maka kalau engkau berada di lingkungan itu berat, engkau harus bersabar. Kalau nggak cari tempat lain. Kalau ternyata engkau harus mempertaruhkan keimanan. Kalau engkau bisa menundukkan pandangan, engkau dibully sama perempuan-perempuan nantinya. Digodain umpamanya dan belum tentu engkau mampu cari tempat lain. Tapi kalau tidak, yang kau berusaha menjaga diri dan berdakwah dengan harapan engkau bisa menjadi lentera yang menerangi kampusmu. Keberadaanmu di sana memberikan warna-warna yang indah, yang membuat mereka akhirnya tahu. Di sini bersambung dengan pertanyaan yang kedua. Ketika mereka menolak, kewajibanmu hanya menyampaikan, tapi jangan diam. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diam, itu setan bisu. Setan, tapi bisu. Maka jangan jadi setan bisu. Berusaha untuk menyampaikan, kalau tadi dikatakan mereka sudah menolak, ya kita cari waktu lain untuk menyampaikan. Ketika antum sampaikan di siang hari, di malam hari antum angkat tangan doakan dia. Itu untuk menunjukkan keseriusan antum mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Pertanyaan. Di Riau pada umumnya dan di Pekanbaru khususnya dakwah sunnah sangat pesat perkembangannya. Ini Anda berpikir dulu apa ini Ustaz? Oke. Di Riau pada umumnya dan di Pekanbaru khususnya dakwah sunnah sangat pesat perkembangannya dengan indikasi banyaknya masjid, musola yang berdiri. Masalahnya pada umumnya jamaah katanya itu juga. Kapan surveinya ya? Bagaimana cara menggait jamaah yang belum sunnah agar bertambah jamaah sunnah ini? Assalam jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Sebelum Anda jawab, Anda minta yang belum kenal dengan di sebelah kanan kirinya kenalan dulu. Nah, yang belum kenal ya. Karena ini jawabannya akan berkaitan dengan ini. Kalau antum belum kenal, kenalan dulu, tanya dari mana, rumahnya di mana, kerjaannya apa. Yang emak-emak di belakang, tolong kenalan juga. Karena kadang-kadang emak-emak ini bikin kelompok-kelompok sendiri. Nah, udah semuanya? Antum namanya Reza. Iya, yang di depan antum siapa namanya? Jadi antum cuma basa-basi kenalannya. Anak kasih tas, kasihkan buat yang depan antum. Iya, antum kasihkan kepada yang depan antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang satunya buat antum. Masya Allah. Itu jamaah, kalau tadi dikatakan kenapa dakwah ini seakan-akan besar, tapi ternyata kita jalan di tempat. Kita bergerak, antum di tempat, jalannya nggak pernah maju ke depan. Karena ternyata kita memang nggak peduli sama orang lain. Di sini buktinya. Antum datang dari tadi, ustadznya belum datang. Antum nggak kenalan. Bagaimana ketika antum di luar?
Yang sama-sama ngaji aja dia nggak saling membuka hati untuk menambah saudara. Apakah dia berpikir untuk menambah orang lain untuk datang ke tempat ini? Bayangin ya, kalau di sini ada 100 orang yang dia besok pagi ada kajian Ustaz Maududi. Besok pagi setiap satu orang bawa satu. Jadi 200 orang cuma. Tapi kita tidak melakukan itu. Makanya pesan tadi antum pulang sampaikan di grup keluarga, ayolah antum ikut lah. Ikut kajian. Sesekali. Nanti habis kajian kita makan. Ada makan besok pagi habis kajian. Hah? Adalah sarapan jemaah. Ya sarapan di mana wallahu alam jemaah. Tapi yang jelas ini jadi masalah buat kita. Maka tolong antum pulang dari sini berpikir ya, kenapa ya? Anak kok belum pernah mengambil satu orang pun ke jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Satu orang dapat hidayah lewat jalanmu itu lebih baik daripada harta yang paling mahal di muka bumi. Satu orang. Kenapa antum nggak berusaha? Antum punya kawan SD, kawan SMP, atau siapalah yang diajak. Antum ajak dia, antum telepon, ayolah antum ikut anlah, antum jemput, antum pakai motor sudah, bismillah. Tapi karena kita tidak pernah memikirkan hal itu, jadinya dakwah itu tadi berjalan di tempat. Dan memang jangan-jangan memang ya cuma itu aja yang ngaji. Dilihat wajahnya, ini kemarin fulan. Ini sama aja. Ditanya, siapa namanya? Allahu a'lam, nggak tahu. Astagfirullah tuh. Antum mengkritiki orang lain, antum lupa mengkritiki diri antum. Kita ini sering menyalahkan orang lain, padahal kita yang jadi penyakit. Mulailah memperbaiki diri. Ajaklah yang lain jemaah. Maka Ena sering sampaikan bagaimana dakwah ini bisa berkembang ya. Salah satunya yang punya warung umpamanya. Yang punya warung dia taruh di warungnya TV, dikasih kajian-kajian pendek. Mungkin dia jualan sate, dia jualan apalah. Jadi orang yang nunggu itu sambil ngeliat ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ada satu kawan Masya Allah di Bima jemaah. Dia ngomong, Ustaz, anak gak bisa dakwah Ustaz. Tapi anak kadang-kala nongkrong sama anak-anak muda itu di jalanan. Anak ngomong sama mereka, sini mana IG-mu. Anak buka IG-nya, cuma anak mau followkan dia kepada akunnya Ustaz. Nah, nih antum ikutin. Dia paksa seperti itu. Itu mungkin dapat kita lakukan, tapi kita nggak ngelakukan apa-apa. Pembantu kita ambil sini. Antum follow ini ya. Kalau YouTube-nya, follow YouTube-nya atau jadi subscribe kasih. Boleh jadi dia suatu hari ngeliat jamaah. Karena apa? Karena orang-orang di media sosial ini biasanya yang muncul itu hanya yang sering dia lihat. Kalau yang dia lihat itu sepatu, ya cuma sepatu doang yang muncul. Nggak pernah Ustadz muncul di sana. Ustadz muncul sepatunya doang juga. Oh, sepatunya Ustadz kayak ini. Maka bagaimana kita membiasakan atau paling nggak itu yang bisa kita lakukan. Kawan-kawan kita di tempat kerja kita, cobalah sini anak lihat IG antum lah. Kalau antum punya kawan baik, ya sudah antum suruh follow. Siap? Atau sulit Ustaz. Berat Ustaz. Disinilah masalahnya kita. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau nggak bisa, wala ta'jaz. Jangan ngomong nggak bisa. Jangan ngomong aduh sulit ini itu. Jangan, usaha aja. Insya Allah dengan cara seperti itu, kajian selanjutnya antum bawa kawan baru. Dan kalau sudah bawa kawan baru, antum jangan di belakang. Antum alhamdulillah, itu pahala anak itu Ustaz, yang depan Ustaz. Jadi antum duduk di belakang, antum katakan yang di depan itu pahala anak. Anak nggak perlu sop pertama Ustaz, udah dapat pahala dia Ustaz. Astagfirullah. Baik, barakallahu fikum. Dua pertanyaan terakhir Ustaz Zuna sesuai dengan jadwal kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang Anda sedih mengingat salah seorang sahabat yang hijrah dan mendapat hidayah asbab
ana atau asbab kita, tetapi sekarang dia kembali futur dan berbuat maksiat. Apakah keutamaan kita memberikan, maksudnya hidayah dari kita akan hilang jika hidayah pada orang yang kita dakwai tersebut kembali futur? Kedua, Ustazana, kenapa istri yang sudah ngaji makin berani komplain kepada suami? Anda ulangi ini ya, Anda takut salah baca ini, Ustazana. Ini istri yang komplain atau suaminya yang komplain? Istrinya yang komplain, Ustaz. Kenapa istri yang sudah ngaji makin berani komplain kepada suami, makin kurang bersyukur? Apakah karena salah memilih teman dengan orang-orang kaya saja? Barakallahu fiik. Dua pertanyaan ini. Dua saja. Terakhir. Yang pertama apa tadi? Siap. Anda ingat. Iya. Jamaah, hidayah itu dijaga. Hidayah itu dijemput. Setelah dia kita milikin, kita perlu jaga. Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, beliau bangun masjid yang pertama. Apa nama masjidnya? Masjid Kuba. Masya Allah, saya kasih kopi. Masya Allah, Masjid Kuba. Kemudian Nabi SAW bangun Masjid Nabawi. Apakah kemudian Nabi SAW meninggalkan Masjid Kuba? Karena sholat di Masjid Nabawi sudah seperti 1000 sholat, beliau tetap datang ke Masjid Kuba untuk membina jamaah yang ada di sana. Bahkan ada fadilah tersendiri sholat di Masjid Kuba. Antum, apa fadilahnya sholat di Masjid Kuba? Nah, seperti umroh, Masya Allah. Untuk anak kasih baju antum ya. Barakallahu fikum. Seperti pahala umroh, bayangin. Dan Nabi SAW setiap pekan datang ke Masjid Kuba. Para ulama menyebutkan ini salah satu cara merawat hidayah. Nggak ditinggalin jemaah. Kadangkala kita punya kawan udah dapat hidayah, udah selesai, udah dibiarin, jangan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah di majelisnya itu ada satu orang dari Syam ya. Lama nang Umar nggak pernah kelihatan dia. Tanya, mana fulan? Wallah fulan sekarang berubah sudah. Dia sudah minum khamar lagi. Bayangin. Apa yang dilakukan Umar? Umar panggil sekretarisnya, tulis surat. Tulis surat ya. Kalau nggak salah di awal surat Ghafir ditulis kepada dia dengan harapan dia dapat hidayah. Kemudian Umar menyuruh yang lainnya untuk mendoakan dia. Subhanallah, orang ini baca suratnya Umar. Ya Allah, kata dia, Allah mengajakku untuk bertobat dan mengancamku dengan azabnya. Tapi Allah Maha menerima. Akhirnya dia bertobat ya. Lalu Umar mengatakan, seperti itulah yang harus engkau lakukan kepada saudara-saudaramu. Bukan hanya membicarakan dia. Kita itu banyak majelis kita membicarakan dia. Ya Allah fulan ya, na'udzubillah, kesian fulan ini. Oke, kesian. Apa yang kau lakukan? Engkau tulis surat? Engkau kunjungin dia? Engkau kasih hidayah dia? Engkau telepon dia? Engkau WA dia? Engkau ajak dia? Engkau jemput dia? Atau engkau hanya menjadikan dia sebagai bahan obrolan? Maka tolong dijaga. Kalau kelihatan sudah jarang kajian jamaah, antum cari tahu. Mamai antum datang kajian ini sama fulan, lama nggak ketemu sama fulan, fulan antum kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Anak mau datang ke rumah antum ini hanya untuk jemput dia. Tolong dijaga. Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi, ketika beliau bersama sahabatnya, beliau itu tanya loh tentang sahabat-sahabatnya. Kemana fulan kok nggak kelihatan? Apakah sakit ya? Dikunjungin sama Nabi SAW kalau sakit. Oh fulan nggak datang karena dia punya pemahaman yang salah. Dikasih tahu sama Nabi SAW. Maka ini yang kadangkala kita kurang jalan. Di masjid-masjid yang sudah ngajarkan sunnah, kadangkala kurang perhatian sama jamaahnya. Oke lah, kalau tabligh akbar mungkin susah. Tapi yang kajian rutin,
Seharusnya ketahuan, antum lihat, fulan kok nggak datang ya. Udah 2 pekan ini fulan nggak datang. Apa yang perlu dilakukan? Cari tahu. Datengin rumahnya atau gimana, kalau dia sakit dibesuk. Hadza huwa sunnah. Ini loh sunnah. Jadi sunnah itu bukan cuma ngaji doang, ngaji. Sunnah itu ngaji dan diamalkan. Kalau bicara apakah antum tetap akan dapat pahala? Ya dapat pahala dari kebaikan yang dulu dia lakukan. Ketika dia berhenti berbuat kebaikan, ya sudah selesai. Adapun pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan istri yang suka komplain. Iya, istri yang suka komplain ya. Padahal udah ngaji, udah belajar. Ahibati fillah, kita ini sering menyalahkan orang lain. Kita harus belajar fikih al-i'tiraf. Fikih mengakui kesalahan kita. Bagaimana kita lihat Nabi Adam alaihi salam ketika beliau makan dari buah itu, apakah beliau menyalahkan setan? Beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami, ya Allah kami. Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh orang Kipti itu, dia mengatakan hadza min amali syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Ini dari perbuatan setan. Lalu beliau mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Ketika Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, oh engkau membunuh tuh orang dulu. Kata Nabi Musa, iya, aku salah pada waktu itu. Tidak ada ungkapan, iya gara-gara dia masalahnya. Enggak. Bagaimana dengan kehidupan suami istri? Ingat, ada asap, ada api. Kalau antum lihat istri antum ngaji, tapi kok tambah kurang ajar. Siapa yang salah? Ustadznya kayaknya ini ya. Iya, sejak istri anak ngaji sama ustadz, tambah kurang ajar loh. Ustadznya yang salah. Ahibati fillah. Boleh jadi antum. Antum coba dekat sama dia. Istri itu butuh perhatian. Dia bukan hanya butuh harta. Antum tanyakan, kapan terakhir antum memuji dia? Menyanjung dia? Kapan terakhir antum memberikan hadiah kepada dia? Ini yang kadang-kala kita nggak lakukan. Wallahi jamaah ana belajar ya. Pernah ada seorang syekh datang ke rumah ana. Dia makan di rumah ana. Habis itu dia mau pulang. Dia tanya, siapa yang masak tadi kok zen? Ana ngomong istri ana. Apa kata syekh itu? Mengatakan, sampaikan kepada istrimu. Aku doakan semoga tangan yang masak tadi diselamatkan dari api neraka. Bayangin ya. Kita mungkin nggak pernah doa itu buat istri kita jemaah. Sampai orang lain yang doakan istri kita karena masakan dia enak. Kita tiap hari dimasakkan, ini lagi. Itu jemaah. Antum coba belajar mengakui, boleh jadi anak. Kenapa istri anak seperti ini ya? Jangan ngajinya yang disalahkan. Dia semakin ngaji, ya boleh jadi dia semakin ngaji seperti antum juga. Semakin ngaji, semakin tahu dengan perbuatan dosa, semakin tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Sama aja. Mereka gambaran kita. Pernah ada seorang budak jamaah berbuat salah kepada majikan. Apa kata majikannya? Engkau itu sama persis seperti aku. Nih budaknya berbuat salah sama majikannya. Majikannya mengatakan, engkau sama persis seperti aku. Aku sering berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau sering berbuat dosa sama aku. Sama aku. Di sini mengakui kesalahan anak sebabnya. Maka antum perbaiki. Perbaiki sikap antum. Mungkin anak yang salah, mungkin anak yang enggak mendidik istri anak dengan baik. Mungkin anak yang lama ya. Kadang-kala rumah tangga itu mengalami kejenuhan.
Maka istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri itu ada, benar. Karena antum lihat istri antum, aduh, mau nambah nggak berani. Kadang kan seperti itu. Tapi dia bosan sama istrinya. Enggak. Antum yang perlu menghidupkan suasana yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan bagi para wanita, kelak engkau akan dihisab. Allah menyebutkan wailul lil musallin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka buat orang-orang yang curang. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi kecurangan kadang-kala. Suami yang nuntut istrinya tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Atau istri yang menuntut haknya tapi dia tidak memberikan hak suami. Maka tolong, jangan sampai di hari kiamat ternyata kita suami istri ini, ya, ada istri ya jamaah, ada istri. Ya Allah, istri itu mengatakan. Dia mengatakan, Ustadz, ana itu dengar katanya perempuan itu akan sama istri suaminya yang terakhir. Ana terus terang umur ana 60 tahun, Ustaz. Dan ana nggak kepingin ketemu sama suami ana nanti, Ustaz. Sedangkan ana mau nikah lagi udah tua. Dia nggak bisa. Kebayang dia ya, gimana ketemu suami nanti. Aduh. Ada yang seperti itu, Jan. Ada suami-suami yang zalim. Dan bagi para wanita, tolong kau perbaikin, ingat suamimu surgamu atau neraka. Jangan sampai sholatmu, puasamu, ngajimu, ketika ditimbang dengan durhakamu sama suami, ternyata lebih berat dosa durhakamu dan kau ke neraka. Ketika Nabi SAW melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya wanita, bukan karena mereka nggak sholat, jemaah, enggak. Bukan karena mereka nggak puasa, mereka sholat, cuma mereka kufur sama suaminya. Tadi kurang ajar, ngangkat suara di atas suara suaminya. Suaminya sabar. Bismillah. Ana mau cari ganti insyaallah. Bismillah. Sabar. Sabar antum. Baik jemaah. Ana mau kasih pertanyaan. Hadiahnya umroh. Bareng ana Bang Agung ya. Insyaallah. Mahal Bang, enggak apa-apa Bang. Pertanyaannya, sebutkan 5 bahaya kekufuran. Nah, 5 bahaya kekufuran yang tadi kita sebutkan di awal. Nah, fadhal. Ada mic-nya Bang? Ini hadiah umroh ini Bang. Umrohnya gratis, akomodasi bayar sendiri gitu Bang. Nah, fadhal. Masuk neraka. Yang pertama, kekal di dalam api neraka. Nah, yang kedua, tidak diterima amal-amal yang dikerjakan. tidak diterima. Iya, semua amal soleh dia nggak akan diterima walaupun dia orang baik. Oke, yang ketiga, Allah murka. Allah murka sama dia. Taib, nggak akan diterima walaupun dia menebus dirinya dengan pahala sepenuh bumi ini dan seisinya. Emas. Iya, Mas Ustaz. Iya, betul. Ya. Masya Allah. Anda yang jawab apa antum ini? Taib, yang terakhir. Yang terakhir, Nggak apa-apa lah jemaah. Antum jangan bingung lah. Kasih diskon sama Ustaznya. kena azab Ustaz. Azab di dunia dan di akhirat. Azab di dunia dan di akhirat. Nah, iyalah kasih hadiah jemaah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa nama antum? Hah? Hanif ya. Nanti antum ketemu sama Pak Saiful. Jadi gimana Bang? Umrohnya gratis, akomodasi bayar sendiri. Yang bener lah. Full. Insya Allah berangkat umroh ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Insya Allah berangkat umroh sama antum. Insya Allah ya. Bener loh Bang. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.